Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, jadi pertemuan pada hari ini kita akan langsung untuk membahas pemikiran beberapa tokoh dalam dunia filsafat klasik. Nah, setelah di pertemuan yang lalu kita membahas fondasi-fondasi berpikir, ya, fondasi-fondasi berpikir, ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, masuk ke pertemuan ini setelah UTS kita membahas pemikiran-pemikiran tokohnya, di mana mereka berpikir menggunakan logika-logika yang kemarin sudah kita pelajari, epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, nanti ke depan kita akan mulai membahas Renaissance dan sebagainya. Baik, pertama tokoh yang akan kita kaji di pertemuan hari ini adalah Gorgias. Jadi dalam filsafat era Yunani klasik ada seorang tokoh yang bernama Gorgias. Nah, Gorgias ini memiliki gagasan yang cukup menarik untuk kita diskusikan, yaitu tentang hakikat. Oke. Jadi Gorgias itu menganggap bahwa yang ada itu tidak ada. Yang ada itu tidak ada. Nah, di sini Gorgias mencoba untuk menyampaikan pada kita bahwa yang namanya realitas itu semu. Realitas itu semu. Karena yang namanya realitas antara satu manusia dengan manusia yang lainnya itu berbeda. Oke. Kenapa bisa berbeda? Karena pemikiran satu manusia dengan pemikiran manusia lainnya itu juga tidak mungkin sama. Di sini Gorgias menyampaikan bahwa pemikiran manusia itu selalu berujung pada paradoks. Antara manusia satu dengan manusia yang lain selalu menghasilkan paradoks. Bahkan dalam pemikiran satu manusia pun menghasilkan paradoks. Saya ambil contoh nih. Ya. Misalnya, kita ambil contoh yang sederhana-sederhana aja. Ini contoh pemikirannya Gorgias ya, ya. Contohnya seperti ini nih. Kuliah online. Oke. Kuliah online itu bagus atau buruk? Ini kita coba berpikir menggunakan logikanya Gorgias ya. Bagus atau buruk sih kuliah online itu? Kalau menggunakan step pertama, ini saya ngomong step pertama ya. Step pertama pemikirannya Gorgias, maka bagus atau buruk, ya kan? Kuliah online itu bagus atau buruk, itu nggak ada. Itu nggak ada. Karena ada yang menganggap bagus, ada manusia yang menganggap kuliah online itu buruk. Ilmunya yang ngomong bagus kok deh. Bagus itu kuliah online. Karena kan lagi pandemi nih. Ada yang ngomong nggak bagus. Karena mau pandemi atau enggak, memang seharusnya pendidikan itu secara langsung. Kalau lewat kuliah online, nggak tatap muka, kayaknya ada yang kurang. Jadi yang namanya jadi yang benar yang mana? Menurut Gorgias, nggak ada. Bahkan pikiran yang sama, seperti dua contoh yang tadi saya berikan, itu juga ada dalam kepala satu manusia kan. Jenuh nih kuliah online, pinginnya sih ketemu langsung. Tapi kalau ketemu langsung, sekarang lagi pandemi, paradoks lagi-lagi. Nah, di step pertama ini, karena realitas itu tidak ada, ya ini menurut Gorgias ya, karena realitas itu tidak ada, maka, maaf ini saya tipu nih. Daripada kamu bingung, saya edit dulu ya. Karena realitas itu tidak ada, maka tidak usah menyampaikan apa-apa tentang realitas. Udah deh, jadi ini step pertamanya Gorgias ya. Karena realitas itu nggak ada, udah deh, maka mendingan manusia nggak usah menyampaikan apa-apa daripada bikin ribut. Oke, paham? Ya, jadi saya kasih contoh yang lain nih. Misalnya nih, daripada ini contoh sederhana aja ya. Daripada orang-orang yang menganggap kuliah online itu bagus dengan menganggap kuliah online itu buruk, jadi bertengkar satu sama lain,
Udah deh, mendingan nggak usah menyampaikan apa-apa. Apa yang sedang terjadi, jalani saja. Oke, itu step pertama pendapatnya Georgias. Yang ada itu nggak ada. Realitas itu nggak pernah ada, karena realitas itu datang dari pikiran manusia, dan pikiran manusia selalu bersifat paradoks. Jadi untuk amannya lebih baik manusia tidak usah menyampaikan apa-apa tentang realitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, step yang kedua, Georgias pun menyampaikan, kalaupun, ya kan, kalaupun realitas itu ada, maka realitas itu nggak bisa diketahui. Saya ulangi, kalaupun realitas itu ada, maka realitas itu nggak bisa diketahui. Kenapa? Karena indera manusia terbatas. Dan indera manusia itu adalah sumber ilusi terbesar bagi manusia sendiri. Dan juga selama ini manusia sudah terkungkung oleh sebuah kesemuan. Saya ambil contoh. Kasih contoh, Pak. Oke. Ini saya kasih contoh. Tapi sekali lagi contoh ini menggunakan logikanya Georgias. Jadi begini. Ada orang menganggap kuliah online itu bagus. Ini contoh sederhana lagi ya. Kuliah online itu bagus. Nah, kenapa kok kamu bisa bilang kuliah online itu bagus, Mas? Karena kuliah online ini saya tetap bisa paham kok dengan apa yang Bapak sampaikan, selama meskipun Bapak menjelaskannya lewat video, Bapak menjelaskannya lewat Zoom, saya masih bisa tetap paham kok. Itu jawaban dia. Nah, sekarang saya tanya, Dek, kamu kan mahasiswa semester 1 nih, baru masuk, pernah ngerasain kuliah luring nggak? Kuliah ketemu secara fisik langsung nggak? Ah, belum pernah, Pak. Terus dari mana kamu bisa bilang kalau kuliah online itu bagus? Karena kalau dalam logikanya Georgias, kalau ada bagus maka ada tidak bagus. Ya enggak? Kalau ada yang bagus maka ada yang buruk. Kan begitu. Sesuatu bisa dikatakan buruk kalau ada sesuatu yang bagus. Dan sesuatu bisa dikatakan bagus kalau ada sesuatu yang buruk. Nah, sekarang, Dek, kamu pernah ngerasain yang namanya kuliah luring belum? Wah, belum, Pak. Terus dari mana kamu bisa bilang kalau kuliah online itu bagus? Sedangkan kamu sendiri belum pernah merasakan yang namanya kuliah luring. Nah, ini logikanya Georgias. Kalaupun realitas itu ada, dia nggak bisa diketahui. Karena indera manusia itu terbatas. Itu tadi cuma contoh ya, itu tadi cuma contoh. Saya nyari contoh yang sederhana aja deh. Yang simpel-simpel aja. Nggak usah yang terlalu berat. Nah, manusia selama ini terkungkung oleh kesemuan itu tadi. Tapi Pak, saya selama ini nyaman-nyaman aja kok. Ngeyel. Nah, itu dia tadi. Karena selama ini kamu terkungkung oleh kuliah online. Di mana kuliah online ini adalah sesuatu yang semu. Sesuatu yang semu. Kamu ngerasa nyaman, Pak, sebelum kamu tempat merasakan betapa nikmatnya kuliah luring. Pak, kok contohnya kuliah online, Pak? Coba yang kuliah luring, Pak. Oke. Saya tanya sama mahasiswa yang satu, saya tanya misalnya nih ya, Dek, lebih enak mana? Kuliah luring atau kuliah daring? Wah, enak luring, Pak. Kuliah luring, temu fisik, ngomong langsung sama Bapak, ngobrol langsung sama Bapak, itu lebih enak daripada saya harus dengarkan Bapak lewat video, lewat Zoom. Sekarang saya tanya nih, Dek. Sekarang saya tanya nih. Kamu sudah berapa lama kuliah luring? Wah, ini yang saya tanya, misalnya senior kamu ya, semester 5 deh, semester 5. Wah, saya sudah 2 tahun, Pak. Ini udah masuk tahun ketiga saya kuliah. Nah, ini sudah masuk tahun ketiga saya kuliah, Pak. 2 tahun pertama enak banget, Pak, saya kuliah luring. Ini tahun ketiga saya harus kuliah daring, nggak nyaman banget, Pak. Nah, Dek, bagaimana mungkin kamu bisa menyamakan pengalamanmu 2 tahun dengan pengalamanmu yang 1 tahun? Bahkan 1 tahun aja belum ya, baru 1 semester lebih sedikit. Nah, indera manusia itu terbatas. Kamu 2 tahun terbiasa kuliah luring.
kemudian 1 semester kuliah daring. Jadi nggak bisa dibandingkan, ini tidak apple to apple. Nah, ini contoh sederhana ya. Dan selama 2 tahun kamu kuliah luring, itu kamu terkungkung oleh kesemuanmu. Jadi nikmatnya kuliah ini logika sederhananya ya. Jadi selama 2 tahun kuliah luring, ya kan? Selama 2 tahun kuliah luring itu terkungkung oleh kesemuannya yang bernama kuliah luring. Hingga akhirnya ketika kamu dikasih kuliah daring, kamu protes, merasa nggak nyaman. Sekali lagi, ini saya berpikir menggunakan logikanya Georgias ya. Logikanya Georgias. Jangan kamu campur. Tapi Pak, kalau seperti ini, itu logika yang lain, bukan logikanya Georgias. Oke? Nah, jadi ini adalah pendapatnya step kedua pemikirannya Georgias. Kalaupun realitas itu ada, dia nggak bisa diketahui. Karena indera manusia terbatas. Dan indera manusia adalah sumber ilusi terbesar dari manusia itu sendiri, dan kebanyakan manusia sudah terkungkung oleh kesemuannya selama ini. Hingga dia tidak menyadari realitas yang sebenarnya itu seperti apa. Oke lah, kalaupun ternyata realitas berhasil diketahui, maka dia tidak bisa dijelaskan pada orang lain. Nah, ini step ketiganya Georgias nih. Pak De Georgias, realitas itu ada nggak sih? Iya, sesuatu yang ada itu benar-benar ada nggak sih? Nggak ada, jawabannya Georgias. Tapi kalau ternyata benar-benar ada gimana Pak De? Kalau ada, maka nggak bisa diketahui. Oke, kalau seandainya ternyata realitas itu ada dan bisa diketahui, itu gimana? Nggak bisa dijelaskan pada orang lain dengan baik. Nah, ini step ketiga pemikirannya Georgias. Kalaupun realitas itu berhasil diketahui, maka realitas tersebut tidak bisa dijelaskan pada orang lain. Kenapa, Pak? 1, menurut Georgias, keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa. Nah, yang dimaksud dengan keterbatasan bahasa di sini bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, Cina, Rusia, bukan hanya itu ya, itu salah satunya. Tapi bukan hanya itu. Jadi begini, itu yang pertama ada ya, keterbatasan bahasa. Bahasa manusia di dunia ini berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, satu negara dengan satu negara lainnya, satu belahan dunia dengan belahan dunia lainnya. Itu berbeda. Tapi Pak, kan bisa diterjemahkan. Yes, benar, bisa diterjemahkan. Akan tetapi kita harus ingat bahwa kata-kata tidak memiliki kebenaran yang absolut. Kata-kata tidak memiliki kebenaran yang absolut. Contohnya gimana, Pak? Contohnya begini deh. Saya ambil contoh nih ya. Maaf ya, ini saya tidak bermaksud tidak bermaksud sara atau menyinggung kepercayaan tertentu ya. Tapi saya kasih contoh begini aja deh. Di beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa nih, ini saya ambil contoh ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud sara ataupun ya kamu tahu deh maksud saya. Saya ambil contoh nih. Di beberapa wilayah Pulau Jawa, ya kan, kata Gusti itu diuntukkan bagi orang-orang yang memiliki strata sosial tinggi. Sebutlah entah itu raja, entah itu pangeran, entah itu putri ya kan, di kerajaan gitu. Maka sebutan Gusti Pangeran misalnya, atau siapa misalnya Gusti Raja atau siapa gitu ya. Nah, tapi di satu sisi yang sama, ketika menyebut yang maha kuasa juga menggunakan kata Gusti ingkang kuasa misalnya. Menyebut Nabi misalnya dengan nama Gusti Pangeran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Nah, orang-orang jadi di sini maka kemudian kan di sini bahasa yang digunakan tidak memiliki kebenaran absolut, ya enggak? Orang-orang dari wilayah lain akan bilang, lah, Gusti itu kan untuk menyebut pangeran, Gusti itu kan untuk menyebut raja.
manusia. Kenapa kok menyebut yang Maha Kuasa juga pakai kata Gusti, Gusti ingkang kuasa gitu. Apakah menyamakan Tuhan dengan manusia dengan menggunakan kata Gusti? Nah, ini dia yang saya bilang. Mungkin bisa diterjemahkan kata, ya kan, bahasa asing mungkin bisa diterjemahkan. Akan tetapi kata-kata itu tidak memiliki kebenaran absolut. Diterjemahkan sama oleh seluruh manusia, tapi dimaknai berbeda oleh masing-masing manusia. Paham ya maksud saya? Kata mungkin bisa diterjemahkan. Bisa diterjemahkan. Tapi maknanya, pemaknaannya itu berbeda tiap manusia dalam memahami kata tersebut. Nah, pada level inilah kenapa Georgia sampai mengatakan, kalaupun realitas itu berhasil diketahui, nggak bisa dijelaskan pada orang lain. Karena keterbatasan bahasa dan kata tidak memiliki kebenaran absolut. Makna dalam kata bersifat relatif. Makna dalam kata bersifat relatif. Itu tadi yang saya contohkan tadi. Kata Gusti kok dipakai untuk nyebut Tuhan. Gusti itu kan untuk manusia. Apa menyamakan manusia dengan apa menyamakan Tuhan dengan manusia? Repot urusannya. Oke. Contohnya deh, contoh yang lain, Pak, contoh yang lain. Oke. Misalnya ada orang melakukan misalnya ada orang lagi bingung gitu ya, dia melakukan sebuah pekerjaan, kemudian dia bingung, kemudian dia bilang, aduh saya pusing 7 keliling. Pertanyaannya, kok 7 keliling? Kok 7 keliling? Nanggung banget. Nggak dijadiin 10 sekalian apa 100 sekalian gitu. Kenapa harus 7 keliling sih? Ini dia tadi ya, makna dalam kata bersifat relatif. Jadi meskipun dijelaskan, ya, jadi meskipun manusia berhasil menemukan sebuah realitas dan berhasil menyadari dan mengetahui hakikat realitas tersebut, manusia nggak akan bisa menjelaskannya pada orang lain karena keterbatasan bahasa. Dan kalaupun bisa diterjemahkan, kata itu tidak memiliki kebenaran yang absolut dan memiliki makna yang relatif. Bingung nggak, Dek? Semoga bingung ya, biar diskusi kita jalan. Tapi ini menarik nih. Sebenarnya ada banyak hal yang mau saya bahas tentang Georgias, tapi saya cukup berhati-hati dalam memberikan contoh. Saya sampaikan saja, saya cukup berhati-hati dalam memberikan contoh. Kenapa, Pak? Karena ini saya unggah di YouTube. Oke, karena ini saya unggah di YouTube. Saya sampai menyampaikan contoh yang mungkin sensitif. Kemudian ada orang dari luar kelas kita yang mendengarkan dan kemudian tidak terima. Wah, saya nggak mau punya masalah-masalah hukum tertentu. Jadi makanya saya bilang, kalau ada di antara kamu yang masih bingung, bagus, karena saya memang menyembunyikan beberapa contoh konkret. Kalau kamu ada yang penasaran, silahkan japri ke saya aja. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan diskusinya di belakang layar, tidak di video yang saya unggah di YouTube ini. Oke, next. Nah, selain Georgias, ada tokoh namanya Socrates. Nah, Socrates ini sudah banyak kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Nah, sedikit berbeda dengan sedikit berbeda dengan Georgias. Di sini Socrates berpendapat bahwa menegakkan moral adalah tugas filosof. Menegakkan moral adalah tugas dari seorang filosof. Nah, kenapa Socrates bisa berbicara seperti ini, Pak? Nah, sebab kita harus tahu dulu kondisi masyarakat Yunani pada saat Socrates masih hidup dulu. Nah, di zaman Socrates masih hidup, Yunani ini dalam kondisi yang genting. Jadi situasi sosial dan situasi politik Yunani saat itu sedang tidak stabil. Nah, ketidakstabilan politik dan sosial Yunani saat itu membuat kehidupan cukup chaos. Jadi kehidupan masyarakat di Yunani kuno saat itu cukup chaos. Saya ambil contoh begini deh. Saya ambil contoh ya, tahun 98 kamu udah lahir belum?
Tahun 98. Oke, jadi pada saat reformasi 98 itu kan politik tidak stabil, ekonomi tidak stabil. Yang terjadi apa? Chaos, penjarahan, ya, dan sebagainya lah. Nah, masyarakat Yunani saat itu juga kondisi politik sosialnya juga lagi tidak stabil. Maka di sini terjadi ketimpangan dan degradasi moral di masyarakat Yunani pada zamannya Sokrates saat itu. Nah, karena moral-moral masyarakat Yunani saat itu sedang mengalami degradasi karena ketidakstabilan sosial politik saat itu. Di sini Sokrates mencetuskan bahwa menegakkan moral adalah tugas filosof. Jadi kata-kata ini karena Sokrates merasa prihatin ya. Jadi Sokrates merasa prihatin dengan kondisi masyarakatnya saat itu. Kemudian dia menyerukan perlu ada penegakan moral menjadi tugas para filosof. Nah, di mana menegakkan moral ini, ketika para filosof menegakkan moral, didasarkan gagasan yang rasional. Gagasan yang rasional. Kenapa kok gagasan yang rasional, Pak? Sebab begini, pada zaman Sokrates masih hidup, tadi sudah saya sampaikan ya, ada gejolak ketidakstabilan sosial dan politik. Nah, ketidakstabilan sosial dan politik itu terjadi karena berkembangnya pemikiran-pemikiran kaum sofis. Berkembangnya pemikiran-pemikiran kaum sofis. Kaum sofis ini kaum yang gimana, Pak? Kaum sofis adalah kaum sofis ya. Nah, ini saya ketikin di sini nih. Sofis. Nah, jadi kaum sofis ini adalah kaum yang memperkenalkan relativitas. Jadi mencoba untuk mengaburkan makna baik dan buruk, mengaburkan makna salah dan benar, mengaburkan makna amanah dan khianat. Jadi lebih lanjut nanti kita mungkin lebih lanjut kita bisa membahas kaum sofis ini secara langsung aja ya. Secara langsung aja ya di video khusus deh, atau kalau enggak nanti kita diskusi langsung. Biar pembahasan kita hari ini fokus ke masalah Sokrates. Tapi to the point aja. Ketidakstabilan politik dan sosial masyarakat Yunani saat itu karena berkembangnya pemikiran-pemikiran yang diperkenalkan oleh ini nih, kaum sofis. Nah, singkat kata, karena kaum sofis mengaburkan makna yang benar, mana yang salah, mana yang adil, mana yang khianat itu tadi. Nah, maka di sini Sokrates mengatakan bahwa moral itu ditegakkan dengan gagasan-gagasan yang rasional. Ketika sesuatu itu bisa dijelaskan dengan landasan berpikir yang kuat bahwa itu adalah benar, maka itu benar. Begitupun sebaliknya. Ketika sesuatu didefinisikan dengan gagasan-gagasan yang rasional, itu adalah sesuatu yang keliru, maka itu adalah keliru. Jadi tidak ada relativitas benar adalah salah adalah benar. Kekaburan seperti itu nggak ada. Karena kalau kita menggunakan rasionalitas kita yang sehat sebagai landasan berpikir, maka kita akan bisa melihat mana yang keliru, mana yang benar. Itu menurut pendapatnya Sokrates. Tapi Pak kan saya katakan pendapatnya Sokrates. Oke, kita fokus membahas Sokrates dulu nih. Tapi-tapinya nanti lagi. Nah, sebagian kebenaran, kemudian Sokrates pun menyampaikan, sebagian kebenaran itu memang bersifat relatif, tapi tidak semua. Nah, di sini Sokrates mencoba untuk menasehati kaum sofis dan para pengikutnya. Memang kaum sofis tidak 100% salah, tapi kaum sofis juga tidak 100% benar. Itu katanya Sokrates. Sesuatu yang relatif itu ada, namun tidak semua. Nah, oleh karena kemudian orang-orang pun bertanya pada Sokrates, terus kita bisa gimana tahu nih Om? Ya kan Om Sokrates, kita gimana nih biar bisa tahu bahwa sesuatu ini benar atau salah? Nah, di sini Sokrates
memperkenalkan sebuah metode yang bernama dialektika. Jadi Sokrates pun bilang, nah kalau kalian bertanya pada saya, gimana untuk mengetahui hal ini benar atau salah, gimana untuk mengetahui kebenaran yang sejati, saya perkenalkan sebuah metode. Metode ini bernama dialektika. Dialektika. Dialektika itu gimana, Pak? Dialektikanya Sokrates itu gimana, Pak? Oke, jadi dialektikanya Sokrates begini. Misalnya nih ya, misalnya, ini saya ambil contoh sederhana aja nih. Nah, kalau di sini kan saya tulis, ini sesuai yang di buku pegangan kita ya, saat mencari kebenaran umum, Sokrates selalu bermula dari pertanyaan-pertanyaan hitam putih, seperti salah benar, amanah atau khianat, berani takut, dan lain-lain. Kasih contoh, Pak. Oke, contohnya begini. Misalnya Sokrates sedang membahas tentang, ya kan, membahas tentang adil. Apa itu adil? Nah, ini pertanyaan yang muncul ya. Apa itu adil? Nah, yang dilakukan oleh Sokrates adalah Sokrates mendatangi para orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang. Tanya, Bapak Ibu pedagang, adil itu apa? Bapak Ibu pedagang ini kemudian menjelaskan, gimana ya Om Sokrates ya? Menurut kami adil itu, dijelaskan sama para pedagang itu. Kemudian Sokrates mendatangi para tukang batu. Tukang-tukang batu, saya mau tanya, apa itu adil? Tukang batu ditanyain apa itu adil. Tukang batu pun menjelaskan, menurut kami adil itu, datangin lagi lah. Tukang besi didatangi, pandai besi didatangi, nelayan didatangi, pelaut didatangi, kemudian pejabat-pejabat pemerintahan didatangi, ditanyain, apa itu adil? Nah, di situ Sokrates mendapatkan banyak jawaban tentang apa itu adil. Nah, kemudian ketika Sokrates sudah mendapatkan berbagai jawaban tersebut, jawaban-jawaban itu sudah Sokrates kumpulkan, kemudian dia tandai. Oleh Sokrates ditandai mana pendapat yang sama dari orang-orang yang profesinya berbeda ini, dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda ini. Apa pendapat mereka yang sama tentang adil ditandai oleh Sokrates. Nah, kemudian hal-hal yang sama itu, ya kan, yang sama itu diambil kesimpulan oleh Sokrates, adil itu ini. Karena paham ya maksudnya ya. Jadi kan dari tukang A mendapatkan 5 jawaban, dari tukang B mendapatkan 6 jawaban, dari orang yang profesinya C mendapatkan sekian jawaban. Dari sekian-sekian jawaban tersebut kemudian oleh Sokrates dikasih tanda dikasih tanda gitu ya, digaris bawahi gitu. Sederhananya deh. Oh, ini sama nih, ini sama. Nah, hal-hal yang sama itu kemudian dijadikan oleh Sokrates sebagai kesimpulan. Maka adil itu adalah Nah, berdasarkan jawaban yang sama dari yang dia peroleh dari orang-orang dengan profesi latar belakang yang berbeda itu tadi. Paham ya? Nah, metode itu dikenal dengan nama dialektika. Nah, dialektika menghasilkan induksi dan definisi. Induksinya, ya kan? Induksi itu apa, Pak? Nah, induksi itu adalah jawaban-jawaban, ya kan? Jawaban-jawaban yang mirip yang ditemui oleh Sokrates. Ya, jawaban-jawaban yang mirip itu disebut dengan induksi. Nah, ketika Sokrates sudah menemukan jawaban-jawaban yang sama, kemudian oleh Sokrates diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu disebut dengan definisi. Saya ulangi. Ketika Sokrates mendapatkan berbagai jawaban, ada beberapa jawaban yang sama. Oke. Nah, jawaban-jawaban yang sama inilah yang disebut dengan induksi. Kemudian jawaban-jawaban yang sama ini diambil oleh Sokrates, dijadikan kesimpulan atas sebuah pertanyaan. Nah, hal inilah yang disebut definisi. Itu cara berpikirnya Sokrates tentang dialektika.
Bingung ya? Semoga bingung. Kita lanjutkan secara pribadi. Dan kemudian sebagaimana yang sudah kita bahas selama ini, Socrates selalu menyatakan bahwa sains itu berjalan lurus dengan agama. Oke, jadi ini kritik Socrates terhadap kaum sofis. Jadi kaum sofis itu kan dari pandangan relatifnya itu sudah mengobrak-ngabrik sendi agama masyarakat juga ya saat itu. Nah, di sini Socrates. Jadi Socrates itu memang orang yang sangat agamis. Jadi Socrates memang orang yang sangat agamis. Di sini Socrates menyampaikan bahwa sains itu berjalan lurus dengan agama. Tujuannya adalah agar manusia penduduk Yunani saat itu tidak meninggalkan agama. Oke, sederhana ya. Nah, selanjutnya ada sosok yang bernama Plato. Nah, Plato ini adalah murid dari Socrates. Oke, Plato murid dari Socrates. Bukan hanya murid, dia juga adalah sahabat karibnya Socrates. Pemikirannya Socrates dan Plato ada samanya, ada bedanya. Samanya di mana? Bedanya di mana? Oke, kita bahas bedanya dulu ya. Kita bahas bedanya dulu. Nah, Plato berpendapat bahwa kebenaran bukan didapat dari dialog induktif. Karena kebenaran sudah ada dalam alam idea. Nah, maksudnya gimana, Pak? Oke, coba perhatikan ini nih, Socrates. Ketika Socrates mencari kebenaran, ya kan? Socrates kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih. Pertanyaan-pertanyaan hitam putih kepada orang-orang yang berbeda. Oke ya. Dan kemudian ketika sudah menemukan jawaban, Socrates melakukan induksi dengan mencari jawaban-jawaban yang sama. Dan kemudian mendefinisikannya. Oke. Nah, di sini Plato sedikit berbeda. Plato mengatakan bahwa kebenaran itu sudah ada dalam kepala manusia. Kebenaran sudah ada dalam gagasan manusia. Tapi manusia tidak bisa mendefinisikan kebenaran itu. Makanya dialog tidak perlu dilakukan. Karena manusia memiliki kebenarannya sendiri. Adilnya satu manusia satu dengan adilnya manusia yang lain itu pasti berbeda. Kalaupun ada yang dikit-dikit sama, kalaupun ada hal yang sama, tetap saja pada dasarnya berbeda. Itu menurutnya Plato. Karena tidak mungkin sama gagasan orang yang terperangkap dalam gua dengan mereka yang sudah jalan-jalan di luar gua. Tidak akan sama orang yang terperangkap dalam gua dengan mereka yang sudah pernah jalan-jalan keluar gua. Jadi Plato pernah melakukan Plato pernah menceritakan sebuah kisah imajiner untuk menjelaskan cara berpikirnya ini. Mungkin kamu ada yang pernah mendengar. Jadi begini, suatu hari di dalam gua, ya kan? Di dalam gua ada sebuah kehidupan. Jadi di gua ini jadi Plato mengisahkan ya, kamu bayangkan di dalam gua ada orang-orang, sekumpulan orang. Nah, di gua ini pencahayaan mereka hanya sebuah api unggun. Hanya sebuah api unggun. Di antara orang-orang yang hidup di dalam gua, ada mereka yang hanya duduk menghadap tembok. Hanya orang-orang yang hanya duduk menghadap tembok. Ketika orang-orang yang menghadap tembok ini melihat bayangan mereka di belakang. Ya, karena di belakang ada api unggun gitu ya. Maka kan karena mereka menghadap tembok, maka ada bayangan mereka. Nah,
Orang-orang yang menghadap tembok ini menganggap bahwa bayangan itu adalah realita. Dunia ini ya bayangan-bayangan ini. Tapi di antara mereka ada yang kemudian melihat ke arah belakang. Oh, ada api unggun. Berarti bayangan yang menari-nari ini bukan kebenaran, tapi sebuah bayangan yang muncul dari keberadaan si api unggun ini. Maka sebenarnya sumber kebenaran ini adalah api unggun, menurut sebagian orang yang lain. Tapi ada juga sekelompok orang yang kemudian melihat ke arah ujung gua. Lah, ada cahaya apa itu? Cahayanya lebih terang daripada api unggun ini. Nah, orang-orang yang melihat ke ujung cahaya itu mengatakan bahwa realitas yang lahir dari api unggun ini, kebenaran yang lahir dari api unggun ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan kebenaran realitas yang muncul dari cahaya yang lebih terang di depan itu, katanya. Nah, tapi kemudian ada seseorang yang kemudian berjalan ke arah cahaya itu. Melihat ke arah luar, loh, di dalam gua tadi saya cuma ngeliat bayangan. Tapi ketika saya berjalan ke sini, ternyata ada rumput, ada gunung, ada air, ada sungai yang mengalir. Lihat ke atas, loh, ada matahari yang lebih terang daripada cahaya yang masuk ke gua dan daripada api unggun yang menyala dalam gua. Nah, melalui logika ini, logika yang diceritakan oleh Plato ini, Plato mengatakan bahwa logika setiap manusia itu berbeda-beda berdasarkan pengalaman dan daya jangkaunya. Bagaimana? Di sini Plato sebenarnya mencoba sedikit melakukan kritik terhadap pemikiran gurunya ya, Sokrates. Jadi, kalau ketika Sokrates bertanya pada seluruh orang dari latar belakang tentang apa itu keadilan, apa itu kebenaran, apa itu amanah, mulai dari tukang las sampai pejabat kerajaan ditanya hal yang sama. Nah, kemudian di situ Sokrates mencoba untuk merangkumnya dan menghasilkan kebenaran. Nah, kalau Plato sedikit berbeda. Guru ini gimana? Kan nggak mungkin sama lah logika orang yang ada di lapisan bawah dengan yang ada di lapisan atas. Nah, itu berbedanya pendapat Plato dengan Sokrates. Nah, jadi mereka memiliki kesamaan dalam hal bahwa di dunia ini ada yang namanya hitam dan putih. Ya kan? Itu ada. Jadi mereka memiliki kesamaan bahwa di dunia ini tidak semuanya relatif. Yang kebenaran mutlak itu ada. Nah, cuman berbedanya di sini Plato lebih di sini lebih mengatakan bahwa tapi kita tidak bisa mendefinisikan kebenaran dari semua orang. Sedangkan Sokrates kan mengambil kesimpulan mengambil pendapat dari semua orang ya, tapi Plato nggak bisa dari semua orang. Karena berbeda pengalaman, berbeda latar belakang, berbeda jenjang pendidikan, tentu berbeda dalam mendefinisikan sesuatu. Dan kualitas pendefinisiannya pun juga akan berbeda. Akan sangat berbeda seseorang yang seseorang yang sudah dididik dengan orang yang belum dididik dalam mendefinisikan sesuatu, ya enggak? Tentu akan sangat berbeda, ya kan? Cara menghitung, cara menghitung anak kelas 1 SD dengan anak kelas 1 SMA, cara menghitungnya pasti beda dong. Yang satu masih pakai jari gitu ya, yang satu mungkin sudah ada rumus-rumus efektifnya dalam menghasilkan sebuah angka ketika menghitung. Jadi nggak bisa disamakan, kata Plato. Nah, itulah persamaan dan perbedaan antara Sokrates dan Plato dalam berpikir. Plato juga mengatakan bahwa saat berpikir harus ada keseimbangan antara akal dan hati. Dalam hal ini adalah iman. Nah, ini salah satu kesamaannya ya dengan Sokrates. Karena Plato menemani Sokrates dalam menangkal pemikiran-pemikirannya kaum sofis yang mulai membuat manusia ragu dengan agamanya. Nah, di sini kita juga mengenal tokoh yang namanya Aristoteles. Nah,
Aristoteles ini murid dari Plato. Oke, Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Karena ketika dia kecil, ya kan, beranjak remaja gitu ya, dia dikirimkan oleh keluarganya untuk sekolah di sekolah yang didirikan oleh Plato. Tapi di zamannya Aristoteles ini terkenal cukup cerdas, ya sangat cerdas lah, terkenal sangat cerdas di zamannya. Oleh karena itu ada kalanya dalam beberapa kesempatan tidak hanya Aristoteles yang belajar pada Plato, tapi Plato pun kadang-kadang belajar sama Aristoteles tentang beberapa hal. Nah, Aristoteles, pemikiran-pemikiran yang lain, dia termasuk ahli retorika ya. Jadi Aristoteles itu ahli retorika, ahli berpidato dia, dan juga ahli dalam siasat politik. Maka kalau kamu membaca sejarah Yunani kuno, ya kan, kekaisaran yang besar di zamannya, nama Aristoteles muncul sebagai salah satu penasehat kaisar saat itu karena kecerdasannya. Oke, langsung saja. Aristoteles memperkenalkan sebuah metode yang bernama metafisik. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia dapat, dengan metode metafisik ini, manusia dapat menemukan kebenaran. Kebenarannya saya kasih tanda petik ya. Manusia dapat menemukan kebenaran. Gimana caranya? Caranya adalah manusia bisa menyatukan matter dengan form. Matter itu apa, Pak? Form itu apa? Matter itu hakikatnya. Kamu mau menyampaikan apa? Kamu mau menyampaikan apa? Form itu bungkusnya. Ketika kamu mau menyampaikan itu, metode apa yang kamu gunakan? Nah, inilah kemudian akan menjadi cikal bakal retorika. Oke. Dan dalam ilmu komunikasi ya, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal retorika. Kuncinya adalah dengan menyatukan matter dan form. Jadi gini, kamu udah ngambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ya. Pengantar ilmu komunikasi tahu dong proses penyampaian pesan dari komunikator pada komunikan menggunakan media dan menghasilkan feedback. Tahu dong ya kan? Kamu udah pelajarin itu di pengantar ilmu komunikasi pasti. Nah, menurut logikanya Aristoteles, jadi begini. Ketika seorang komunikator nih, raja nih, ya kan, ada raja nih komunikator, hendak menyampaikan gagasannya kepada komunikan, kepada rakyatnya. Belum tentu kan rakyatnya bisa menerima apa yang gagasan yang disampaikan oleh raja, bisa aja menolak dan kemudian nanti bisa aja nanti memberontak. Karena tidak semua orang, tidak semua kelompok masyarakat bisa menerima kebenaran, tanda petik ya, kebenaran yang disampaikan oleh sang raja, oleh sang komunikator. Oleh karena itu, sang raja, sang komunikator harus mampu mengemas pesannya dengan baik. Harus mampu mengemas, ya kan, pesannya dengan baik. Dikemas dengan baik. Dengan media yang tepat. Agar feedback yang diterima, feedback yang kemudian muncul sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Diharapkan oleh sang raja, si penyampai pesan gitu. Ini contoh ya. Paham ya? Nah. Jadi ini manusia dapat menemukan kebenaran dengan menyatukan matter dan form. Jika manusia bisa membungkus apa yang ingin disampaikan itu dengan baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Aristoteles ini juga merupakan jawaban dari kegelisahannya Gorgias. Nih ya, Gorgias, ingat nih ya. Nah, di sini kan Gorgias kan
mengeluh tentang keterbatasan bahasa, di mana bahasa itu nggak absolut. Oke ya, kebenaran itu nggak ada, realitas itu nggak ada. Seandainya ada pun, kita nggak bisa menyampaikannya karena keterbatasan bahasa. Itu kan kegelisahannya Georgias. Tapi oleh Aristoteles kemudian disampaikan, nggak gitu juga Bang Georgias. Kalau seandainya kita bisa membungkus pesan itu dengan baik, kita bisa membungkusnya dengan baik, maka pesan ini bisa diterima dengan baik pula. Bahasa, perbedaan dalam memahami kata tidak lagi menjadi masalah. Yang penting formnya tepat. Menarik juga ya pemikiran Aristoteles ya. Kita diskusikan nanti lagi. Sekarang kita lanjut dulu. Karena Aristoteles adalah murid dari Plato dan Plato adalah murid dari Socrates, maka Aristoteles pun maka Aristoteles pun mewarisi pemikirannya, pemahamannya Socrates dan Plato tentang Tuhan. Sama-sama anti ini semua mereka ya, anti sofis. Mereka anti sofis semua nih. Di sini Aristoteles mengatakan manusia bisa menemukan Tuhan saat manusia memaksimalkan akalnya. Ini berbanding lurus dengan ini nih. Oke, dan juga berbanding lurus dengan ini nih. Pemikirannya Socrates nih. Saya berjalan lurus dengan agama. Oke. Manusia bisa menemukan Tuhan saat manusia memaksimalkan akalnya. Ketika manusia di sini Aristoteles mengatakan bahwa mencoba menyampaikan bahwa ketika manusia berhasil menggapai sebuah temuan, disitulah manusia seharusnya bisa merasakan kebesaran Tuhan. Ketika manusia melihat ke atas, di siang hari ada di siang hari ada matahari yang bersinar, di malam hari ada bulan yang menerangi. Ketika manusia menyadari hal itu, seharusnya manusia bisa berpikir, siapa yang memunculkan matahari di siang hari dan memunculkan bulan di malam hari? Bagaimana mungkin ketika bumi kondisi malam matahari tidak muncul, ketika siang matahari kemudian muncul? Ketika manusia bisa menemukan jawaban, karena ada rotasi, karena ada perputaran. Nah, kenapa kok bisa berputar seperti itu? Kenapa rotasinya bisa tepat seperti itu? Nah, ketika manusia berhasil menemukan akalnya, seharusnya di saat yang sama pun manusia menemukan Tuhannya. Apakah mungkin putaran dan rotasi itu berjalan secara kebetulan? Nah, itu yang coba disampaikan oleh Aristoteles pada manusia. Pasti ada Tuhan yang mengaturnya. Soal imannya apa, soal apa Tuhannya, mau itu Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, itu urusan nanti ya. Itu urusan nanti. Tapi di sini Aristoteles mencoba untuk menekankan bahwa ada Tuhan di balik temuan-temuan manusia. Dan manusia dapat memajukan akalnya saat manusia meletakkan Tuhan sebagai pondasi berpikirnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Aristoteles. Ini merupakan ini ya, pendapat Aristoteles yang ini merupakan runtutan dari ini nih, pendapat gurunya Plato. Ada keseimbangan antara akal dan hati, iman. Oke. Itu tadi berapa ya? 4 ya. Ada 4 tokoh. Ini akhir-akhir zaman filsafat klasik. Setelah membahas, setelah kematian Aristoteles, ya kan? Setelah kematian Aristoteles, ya kan? Jadi empat tokoh besar yang tadi kita bahas itu berakhir, ya kan? Dunia Barat memasuki zaman Helenisme. Helenisme itu apa, Pak?
Helenisme itu zaman peralihan dari masa filsafat klasik ke zaman dunia barat yang dikuasai oleh agama gereja. Nah, itu disebut zaman Helenisme. Jadi zaman peralihan. Zaman filsafat muncul, kemudian ada zaman namanya Helenisme, kemudian zaman yang dikuasai oleh gereja, abad pertengahan ya. Kemudian muncul zaman yang namanya Renaissance. Nah, itu urutannya. Klasik kuno, Helenisme, abad pertengahan yang dikuasai oleh gereja, Renaissance. Oke, sekarang kita belajar ini dulu. Nah, insya Allah ke depan kita bahas ya sedikit Helenisme, abad pertengahan, dan kemudian Renaissance. Setelah itu ujian akhir semester deh. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita lanjutkan diskusinya secara langsung ya di grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.